Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap aktivitas dan cita-cita muliamu, jangan kau lupakan mohon doa dan keridhaan kedua orang tuamu, karena ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Berjumpa lagi bersama sahabat Matematika Channel dalam serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP, memasuki volume yang ke-51. Kita akan membahas soal-soal materi baru, yaitu peluang. Pada tayangan bagian yang pertama ini, kita lebih fokus kepada soal-soal tentang ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Nah, siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti sajian dan pembahasan berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Selanjutnya, bila kalian merasa bahwa video ini bermanfaat dan kalian berkenan untuk mensubscribe, like, komen, dan share, serta menekan tombol loncengnya, kami sampaikan terima kasih. Tetapi andaikan tidak pun tidak mengapa, kami apresiasi kebersamaan kalian bersama sahabat Matematika Channel. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP, volume ke-51, materi peluang bagian pertama. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Soal yang pertama, nomor 28.1. 5 buah mata uang logam dilambung bersama sekali. Banyak anggota ruang sampel yang terjadi adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Setiap keping mata uang mempunyai 2 titik sampel, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Sehingga kalau kita punya 5 mata uang dilambung secara bersamaan, maka ruang sampel yang terjadi adalah ruang sampel setiap keping mata uang dikalikan dengan ruang sampel keping mata uang yang lain. Sehingga kalau ada 5 mata uang dilambung bersama, maka banyak anggota ruang sampel atau NS sama dengan 2/5 dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, yang mana 2 ini adalah banyak anggota ruang sampel untuk setiap mata uang. Hasilnya sama dengan 32. Artinya bahwa ketika 5 mata uang dilambung bersamaan, maka ruang sampel yang terjadi memiliki anggota sebanyak 32. Soal berikutnya, nomor 28.2. 2 buah mata uang logam dan sebuah dadu dilambung bersama sekali. Banyak anggota ruang sampel yang terjadi adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Setiap keping mata uang
memiliki 2 titik sampel. Kita tulis untuk banyak anggota ruang sampel dari mata uang adalah 2 untuk setiap mata uangnya. Kemudian untuk sebuah dadu memiliki 6 buah titik sampel, sehingga banyak anggota ruang sampel sebuah dadu sama dengan 6. Ketika 2 buah mata uang logam dan sebuah dadu dilambung bersama sekali, maka banyak anggota ruang sampel yang terjadi adalah banyak anggota ruang sampel dari masing-masing objek dikalikan. NS sama dengan untuk banyak anggota ruang sampel dari mata uang adalah NM, karena ada 2 mata uang maka NM dikali NM atau NM kuadrat. Kemudian untuk dadunya adalah ND, kita kalikan sama dengan 2 pangkat 2 untuk 2 mata uang dikalikan 6 adalah banyak anggota ruang sampel dadu. 2 dikali 2 dikali 6 sama dengan 24. Jadi banyak anggota ruang sampel dari pelambungan 2 buah mata uang logam dan sebuah dadu adalah 24. Jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya nomor 28.3. 2 buah dadu dilambung bersamaan. Peluang muncul pasangan sisi dadu bernomor kembar adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. 2 buah dadu dilambung bersama. Setiap dadu memiliki anggota ruang sampel sebanyak 6 buah. Sehingga kalau 2 buah dadu dilambung bersama, maka banyak anggota ruang sampelnya adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Karena setiap dadunya mempunyai 6 titik sampel di dalam ruang sampelnya. Yang ditanyakan adalah peluang muncul pasangan sisi dadu bernomor kembar. 2 buah dadu dilambung bersama, maka pasangan mata dadu atau sisi dadu bernomor kembar adalah, kita misalkan kejadiannya K, maka K sama dengan 1,1, artinya dadu pertama muncul sisi bernomor 1, dadu kedua juga muncul sisi bernomor 2. Kemungkinan yang lain adalah 2 berpasangan dengan 2. Kemungkinan berikutnya 3 berpasangan dengan 3, 4 berpasangan dengan 4, 5 berpasangan dengan 5, dan 6 berpasangan dengan 6. Sehingga ada 6 buah pasang titik sampel. Maka banyak anggota titik sampel dari kejadian yang diinginkan, yaitu kejadian K, kejadian munculnya pasangan sisi bernomor kembar adalah NK sama dengan 6. Maka peluangnya kita rumuskan PK sama dengan NK per NS sama dengan 6 per 36 sama dengan 1/6. Jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan. Soal nomor 28.4. Dalam percobaan melambungkan 3 mata uang logam, peluang muncul 2 sisi gambar adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. 3 mata uang dilambung bersama. Setiap satu keping mata uang memiliki 2 titik sampel. Kalau 3 mata uang dilambung bersama, maka banyak titik sampel dari setiap keping dari 3 mata uang kita kalikan.
Maka NS sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Yang dikehendaki muncul 2 sisi gambar dari 3 keping mata uang yang dilambungkan bersama. Maka kita tulis, misal M adalah kejadian muncul 2 sisi gambar, yaitu GG, maka sisi yang ketiga atau sisi yang lain adalah angka. Sehingga pasangan yang mungkin terjadi adalah M sama dengan angka gambar-gambar, artinya mata uang pertama muncul angka, mata uang kedua muncul gambar, mata uang ketiga muncul gambar. Atau gambar angka gambar, atau gambar-gambar angka. Sehingga ada 3 kemungkinan munculnya 2 gambar dari 3 mata uang yang dilambungkan bersama. Jadi banyak anggota titik sampel kejadian M adalah 3. Maka peluangnya kita tulis PM sama dengan NM per NS sama dengan 3/8. Jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya. Nomor 28.5. Pasangan suami istri yang baru menikah menginginkan memiliki 3 anak. Berapakah peluang salah satu dari anak mereka adalah laki-laki? Penyelesaian. Jenis kelamin manusia adalah 2, yaitu laki dan perempuan. Kita analogikan dengan keping mata uang yang bersisi angka dan gambar. Di sini jenis kelamin laki perempuan. Pasangan suami istri itu ingin memiliki 3 anak. Kita analogikan sebagai 3 keping mata uang yang dilambung bersama. Banyak anggota ruang sampel untuk 3 anak. Kita tulis dulu ruang sampel yang mungkin. Yang pertama, bahwa anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga semuanya laki. Kemungkinan kedua, anak pertama laki, anak kedua laki, anak ketiga perempuan. Kemungkinan ketiga, laki, perempuan, laki. Kemungkinan keempat, perempuan, laki-laki. Kemungkinan kelima, perempuan, perempuan, laki. Kemungkinan keenam, perempuan, laki, perempuan. Kemungkinan ketujuh, laki, perempuan, perempuan. Kemungkinan ke-8, perempuan, perempuan, perempuan. Sehingga banyak anggota ruang sampelnya ada 8. Sementara yang dikehendaki adalah salah satu dari anak mereka laki-laki. Kita misalkan L adalah kejadian salah satu anaknya berjenis kelamin laki-laki. Maka yang mungkin adalah anak pertama laki, kedua perempuan, ketiga perempuan, 1 laki-laki. Anak pertama perempuan, kedua laki, ketiga perempuan, 1 laki-laki. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, 1 laki-laki. Jadi yang mungkin untuk 1 anak berjenis kelamin laki-laki adalah 3 titik sampel. Sehingga kita tulis NL sama dengan 3. Peluangnya kita rumuskan, PL sama dengan NL per NS sama dengan 3/8. Jawaban yang benar adalah D. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 28.6. 2 buah dadu di lambung bersamaan.
Peluang muncul pasangan sisi dadu berjumlah 4 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Dua buah dadu di lambung bersama, maka banyak anggota ruang sampel atau banyak titik sampel dari ruang sampelnya adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Yang dikehendaki adalah pasangan dua mata dadu dengan sisi berjumlah 4. Siapa saja pasangan dari dua sisi dadu yang berjumlah 4? Kita misalkan A adalah kejadian munculnya pasangan dua sisi dadu berjumlah 4. Maka A adalah kemungkinan pertama, dadu pertama bernomor 1, dadu kedua bernomor 3, jumlahnya 4. Kemungkinan kedua, dadu pertama bernomor 3, dadu kedua bernomor 1, jumlahnya 4. Kemungkinan ketiga, dadu pertama dan dadu kedua sama-sama muncul sisi bernomor 2, jumlahnya 4. Sehingga ada 3 titik sampel di dalam himpunan kejadian A. Maka NA sama dengan 3. Peluangnya kita tulis PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/36 disederhanakan menjadi 1/12. Jawaban yang benar adalah option A. Soal berikutnya. Nomor 28.7. Dua buah dadu dilambungkan bersamaan. Peluang muncul pasangan sisi dadu berjumlah lebih dari 7 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Dua buah dadu dilambung bersama, maka NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Jumlah nilai dari pasangan dua sisi dadu yang dilambung bersama adalah, dimulai yang terkecil adalah berjumlah 2 dan yang terbesar adalah berjumlah 12. Karena setiap dadu memiliki 6 sisi yang bernomor 1 sampai dengan 6. Kalau kita harus mendaftar semua pasangan mata dadu yang berjumlah lebih dari 7, tentu cukup banyak. Maka kita gunakan strategi khusus, yaitu kita tulis jumlah dari pasangan-pasangan yang mungkin dan frekuensinya. Kita tulis jumlah yang mungkin dari pasangan dua dadu yang dilambungkan bersama adalah berjumlah 2, berjumlah 3, berjumlah 4, berjumlah 5, sampai terbesar berjumlah 12. Siapa yang berjumlah 2? Yang berjumlah 2 itu adalah pasangan 1 dan 1. Siapa yang berjumlah 3? Yang berjumlah 3 itu adalah 1 berpasangan dengan 2 dan 2 berpasangan dengan 1. Yang berjumlah 4 adalah 1 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 1, dan 2 berpasangan dengan 2. Ternyata dia membentuk suatu barisan bilangan yang teratur, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 6 turun lagi 5, 4, 3, 2, 1. Artinya bahwa frekuensi ini menunjukkan banyak pasangan dari dua dadu yang jumlahnya tertera di atasnya. Tanpa kita harus mendaftar atau mengetahui siapa pasangan-pasangan itu, tapi kita mengetahui jumlahnya. Bahwa yang jumlahnya 2 ada 1 pasang, yang jumlahnya 12 ada 1 pasang. 12 itu 6 dengan 6. Yang berjumlah 3 ada 2 pasang,
yang berjumlah 11 juga 2 pasang. Yang berjumlah 4 3 pasang, yang berjumlah 10 juga 3 pasang, dan seterusnya. Puncaknya adalah pada jumlah 7, yaitu ada 6 pasang. Kalian bisa membuktikan kebenaran frekuensi ini dengan menggunakan tabel ruang sampel dari pelambungan 2 buah dadu bersamaan. Atau kalian bisa menyaksikan tayangan video terkait pembahasan peluang untuk materi kelas 8 di channel ini. Yang diminta adalah berjumlah lebih dari 7. Siapa yang lebih dari 7? Berarti berjumlah 8, berjumlah 9, berjumlah 10, berjumlah 11, dan berjumlah 12 yang frekuensi masing-masing sudah diketahui di bawahnya. Sehingga kita bisa menentukan banyak titik sampel dari kejadian yang kita kehendaki. Misal K adalah himpunan muncul pasangan sisi dadu berjumlah lebih dari 7, maka K adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Kita jumlahkan di sini, hasilnya sama dengan 15. Jadi ada 15 pasang yang jumlahnya lebih dari 7 tanpa kita tahu siapa pasangan-pasangan itu. Karena di sini urgensinya bukan siapa, tapi ada berapa pasang. Nah, setelah kita tahu nilai NK dan NS, maka dengan mudah kita bisa menentukan nilai peluangnya. PK sama dengan NK per NS sama dengan 15 per 36, sama dengan 5 per 18. Jawaban yang benar C. Berikutnya soal nomor 28.8. Sebuah kantong berisi 60 kelereng identik terdiri dari 8 kelereng merah, 12 kuning, 16 hijau, dan sisanya biru. Jika diambil sebutir kelereng secara acak, peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Jelas bahwa NS-nya telah diketahui, yaitu total kelereng yang ada di dalam kantong. NS sama dengan 60. Yang ditanyakan peluang terambilnya sebuah kelereng biru. Berarti kita harus tahu banyak kelereng biru di dalam kantong itu sebagai banyak titik sampel dari kejadian yang kita kehendaki. Banyak kelereng biru belum diketahui, sementara kelereng-kelereng warna lain sudah diketahui dan total isi kantong sudah diketahui. Sehingga untuk menentukan banyak kelereng biru adalah total kelereng dalam kantong dikurangi jumlah kelereng lain yang sudah diketahui banyaknya, yaitu NK sama dengan 60 dikurangi dalam kurung 8 ditambah 12 ditambah 16. Hasilnya sama dengan 24. Jadi ada 24 kelereng berwarna biru. Maka peluang terambilnya sebuah kelereng berwarna biru adalah banyak titik sampel kelereng biru dibagi banyak anggota ruang sampel. PK sama dengan NK per NS sama dengan 24 per 60. Disederhanakan kita bagi 12, hasilnya 2 per 5. Jawaban yang benar C. Gimana? Bisa dipahami? Ya, bisa, mudah ya. Jadi prinsipnya ketika kita menentukan nilai peluang dari suatu kejadian, kita harus tahu dua hal. Yang pertama, harus tahu nilai yang menyatakan banyak anggota ruang sampel dari kejadian.
Yang kedua, nilai yang menyatakan banyak titik sampel dari kejadian yang dimaksud atau yang akan kita hitung nilai peluangnya. Kemudian kita gunakan bahwa rumus peluang suatu kejadian adalah banyak titik sampel kejadian dibagi banyak anggota ruang sampel kejadian. Baik, demikian untuk tayangan kita bagian pertama dari pembahasan soal-soal materi peluang. Insya Allah kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Teman sukses meraih prestasi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.